Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu Jemaat Allah, Metodis Berandan dan juga Metodis Tanjung Pura. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Saya percaya bahwa kita dalam keadaan penuh penjagaan dan berkat Tuhan, karena Tuhan itu selalu baik kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, petugas kebaktian pada minggu depan akan tampil di layar. Marilah kita semakin giat melayani Tuhan dan melayani sesama selagi masih ada kesempatan. Untuk persembahan online juga dapat saudara lihat di layar. Jika saudara-saudara memberikan persembahan secara tunai dapat diberikan kepada bendahara gereja. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Kita punya Tuhan yang hebat. Oleh sebab itu saudara-saudara jangan khawatir terhadap apapun situasi. Karena Dia, yaitu Tuhan kita, pasti memelihara kita. Terpujilah Tuhan yang empunya firman ini. Marilah kita di pagi hari ini untuk kita beri hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan kita dimanapun kita berada. Selamat menikmati ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh sukacita kita masih bisa menyembah Dia walaupun kita tidak berada di dalam satu tempat yang sama. Saya percaya tempat dan ruang tidak bisa membatasi kita di dalam menyembah Tuhan. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyembah Dia, kita memuji Dia. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menjadikan semuanya ada. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya.
Amin, haleluya. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang besar, Amin. Tuhan yang perkasa. Tidak ada yang melebihi kebesaran Tuhan, karena Dialah Raja di atas segalanya. Syukurlah kepadanya. Dialah Raja, Dialah Tuhan yang perkasa. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Katakan lagi. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Sukacita katakan. Kau yang Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud Segala pujian, penyembahan, dan ucapan syukur kami hanya naikkan kepadamu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong kami yang tidak pernah terlelap. Keselamatan Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah kami pada pagi hari ini.
Berkati kami semua yang menyembah Engkau dimanapun kami berada. Ajari kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Limpahi kami dengan kuasa dan anugerah-Mu, agar kami tetap kuat dalam situasi apapun, agar kami tetap taat dan setia sepanjang hidup kami. Sepanjang hidup kami Tuhan, selama kami hidup, kami akan terus menyembah-Mu, karena kami melihat karya-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami melihat kasih dan kuasa-Mu yang mempesona hidup kami. Luar biasa kasih-Mu Tuhan. Pesona diriku,
Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami rindu selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Kami ingin selalu berada di dalam hadirat-Mu. Karena di sanalah kami mengalami ketenangan di dalam jiwa kami. Kami merasakan damai dan sukacita yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Sepanjang hidup kami akan terus menyembah-Mu. Kami akan terus memuji-Mu Tuhan. Karena apa yang ada pada diri kami, segalanya itu hanyalah dari-Mu Tuhan. Dan semuanya kami bawa ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan bagi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Inilah hidup kami. Inilah hati kami. Yang kami serahkan dan kami bawa hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Inilah hati kami. Hidupku
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kami bisa untuk memuji Tuhan. Dan saat ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap di antara kami, supaya firman ini bisa menjadi perbekalan dalam pertumbuhan kerohanian kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang pimpin kami. Pakai hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana menyampaikan firman ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Hosea. Hosea pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang kelima. Hosea pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer delai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dan dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka, dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tema kita pada pagi hari ini adalah belas kasihan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pernah enggak kita membayangkan bagaimana jika pendeta Anda itu menikah dengan seorang perempuan sundal? Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah Anda mau menjadi jemaat dari pendeta ini? Apakah Anda bisa menerima istri pendeta yang dulunya perempuan sundal ini menjadi ibu pendeta daripada Anda? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya yakin tidak ada yang bisa menerima hal ini. Dan saya percaya majelis jemaat ini juga akan menulis surat untuk mengusir pendeta ini dari gereja. Dan saya yakin organisasi di mana gereja, di mana pendeta ini melayani, itu pasti juga akan mengeluarkan pendeta ini dan memberhentikannya. Tapi saudara-saudari, pernahkah kita berpikir juga dari sisi yang lain? Bagaimana jika perempuan sundal ini adalah Anda? Diberikan kesempatan yang mustahil, bahkan mimpi sekalipun itu tidak pernah tersirat di dalam pikiran Anda. Itu menikah dengan seorang pendeta. Karena dia adalah seorang yang kotor, najis, dan pasti disingkirkan dari masyarakat. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika kesempatan ini benar-benar ada, bukankah ini kesempatan yang berharga bagi perempuan sundal tersebut? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pernahkah kita menyadari sesungguhnya siapa diri kita saat kita itu belum mengenal Tuhan Yesus? Bukankah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tidak lebih daripada perempuan sundal yang memang secara terang-terangan dia itu berbuat dosa? Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidakkah kita juga adalah orang yang berdosa, yang kotor, yang najis, dan hina? Hanya saja Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita melakukan dosa kita secara tersembunyi dan tidak diketahui khalayak ramai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah status kita itu berbeda dengan perempuan sundal tersebut saat kita belum mengenal Yesus?
Tidakkah kita itu yang sudah percaya kepada Yesus, kita juga pernah mendapatkan kesempatan berharga yang ditawarkan kepada kita, yaitu menjadi mempelai wanita daripada Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali mau mengingatkan kita, bagaimana Kristus pernah memberikan kesempatan berharga kepada kita yang sudah percaya kepadanya. Dan firman ini juga pada pagi hari ini mau memberitahukan kepada saudara-saudari yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Firman ini mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu mencintai setiap orang yang berdosa. Dan Tuhan itu menebus dosa-dosa mereka dan menguduskan mereka. Sehingga mereka itu bisa berbalik dan gemetar akan kebaikan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, memang menerima dan memiliki orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Apalagi dosa yang membawa aib. Dosa yang mencoreng nama baik pribadi. Yang bisa mencoreng nama baik keluarga adalah hal yang sangat sulit. Ini realita Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, keadaan yang seperti inilah yang dialami oleh Hosea. Dia adalah seorang nabi yang bernubuat pada kerajaan utara Israel. Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari, dia hidup pada saat itu sejaman dengan Nabi Yesaya. Di mana Yesaya itu bernubuat pada kerajaan selatan, yaitu Yehuda. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan itu mengatakan kepadanya supaya dia itu pada dasarnya untuk menikahi seorang perempuan sundal. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, apa tujuan Tuhan meminta Hosea untuk menikah dengan seorang wanita sundal? Tujuannya adalah supaya dia itu menjadi alat peraga profetik yang Tuhan mau perlihatkan kepada bangsa Israel atas ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana Hosea itu akhirnya dia menikah dengan perempuan sundal yang bernama Gomer. Dan dia melahirkan anak-anak yang diberikan nama dengan arti yang mau menunjukkan bagaimana Tuhan akan menghukum bangsa Israel karena ketidaksetiaan mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ada satu hal yang sangat menyedihkan hati daripada Hosea. Di mana Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah dia menikahi Gomer dan memiliki anak-anak daripada Hosea, Gomer ini Bapak Ibu Saudara-saudari, dia kembali tidak setia. Dan dia bersundal lagi dengan kekasih-kekasihnya yang jahat. Bapak Ibu Saudara-saudari, jika Anda itu adalah suami pada Gomer, kira-kira bagaimana perasaan Anda Bapak Ibu Saudara-saudari? Saya yakin Anda akan sangat kecewa Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang berpendapat, dasar perempuan sundal, tidak menghargai kesempatan berharga yang telah diberikan, tidak tahu diri, seorang nabi yang hidup suci sudah mau rela menikahi dirinya sehingga statusnya dibersihkan, derajatnya dikembalikan, malah berkhianat lagi, tidak setia, tidak tahu diuntung. Bapak Ibu, mungkin kita akan berkata seperti itu. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang akan berpendapat, orang seperti ini layak untuk dihukum dan binasa. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal inilah yang terjadi pada orang Israel. Mereka pada dasarnya telah dipilih oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi umat pilihan Allah. Mereka telah bersumpah janji setia kepada hukum Tuhan setelah dibebaskan dari tanah Mesir, setelah mereka dibawa masuk ke dalam tanah Kanaan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, dari generasi ke generasi, dari satu raja ke raja yang lain, dan mereka itu pada dasarnya terus menerus dan berulang-ulang berubah setia dari Tuhan. Kemudian mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Baru setelah itu menjerit kembali dan kembali setia lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian halnya yang dilakukan oleh umat Allah pada saat Nabi Hosea bernubuat. Mereka menyembah kepada Baal. Mereka menyembah kepada dewa kesuburan Kanaan.
Sehingga di ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat itu mengatakan bahwa mereka lebih menyukai kue kismis. Itu bukan pada dasarnya mereka suka kue kismis, bukan. Tapi pada saat itu mereka menggunakan anggur kering, kemudian dibuat menjadi kue, dan pada dasarnya ditaburkan di atas kue tersebut, dan kue-kue inilah yang dibawa mereka untuk dipersembahkan kepada dewa kesuburan ke dalam kuil-kuil orang Kanaan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan inilah maksud daripada Allah, itu menyuruh Hosea itu pada dasarnya menikah dengan perempuan sundal. Mau memperlihatkan perjinahan rohani yang telah dilakukan oleh umat Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, walau Gomer itu sudah tidak setia kepada Hosea, Tuhan menyuruh Hosea untuk tetap mencintainya. Bahkan kalau kita memperhatikan di ayat ini yang kita baca, itu pada dasarnya Hosea harus menebusnya dengan 15 sikel perak dan 1,5 homer jelai. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah satu pengorbanan ganda. Kenapa? Karena kalau kita pikirkan seorang perempuan yang tidak layak dicintai, itu pada dasarnya dinikahi menjadi istrinya. Kemudian seorang yang mengkhianatinya, dan dia harus membayar menebus wanita ini. Wanita yang tidak layak untuk dicintai, yang pada dasarnya adalah istrinya. Pengorbanan ganda yang dilakukan oleh Hosea. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi saya bertanya dan mengajak Anda merenung. Jika Hosea itu Anda, apakah Anda akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah? Setelah menikahi perempuan sundal dan mempunyai anak-anak, kemudian dia kembali lagi mengkhianati dengan kekasih-kekasihnya yang jahat. Adakah Anda akan memintanya kembali? Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam pengalaman konseling keluarga, suami istri yang sering saya lakukan, jika didapati suami, jika didapati istri yang sudah dikhianati oleh pasangan, itu biasanya akan sulit untuk menerima kembali pasangan mereka, Bapak Ibu. Sehingga pasangan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang salah satunya ketika pasangannya itu terjerat perzinahan, itu selalu akan berakhir dengan perceraian, Bapak Ibu Saudara-saudari. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melihat atas kesalahan dan dosa seperti ini, bahkan bisa dikatakan terkadang dosa yang lebih parah dan lebih berat daripada ini, hati dan pikiran Tuhan tetap terbuka untuk mengampuni. Bahkan pengampunan yang Tuhan berikan, bukan hanya pengampunan saja Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita melihat Tuhan harus mengutus anaknya, Tuhan harus mengutus anaknya Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara-saudari. Untuk apa? Untuk menggantikan kita orang yang berdosa. Untuk menggantikan kita yang pantas terkutuk, untuk menggantikan kita yang layak mendapatkan hukuman, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan pengorbanan inilah kita itu tidak akan dihukum, kita akan dibebaskan, kita akan diampuni, bahkan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan inilah yang saya katakan dalam 2 minggu yang lalu dan minggu yang lalu, Yesus memberikan kita hidup di dalam kelimpahan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan inilah pengorbanan yang dilakukan oleh Allah di dalam memberikan pengampunan kepada kita. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, hal ini jugalah maksud daripada Allah yang mau diberitahukan kepada bangsa Israel. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap di antara kita di sini juga yang menerima pesan ini, yang telah menerima pengorbanan yang daripada Tuhan, yang telah diberikan kepada kita, yang pada dasarnya tidak pantas untuk mendapatkan pengampunan dan diampuni. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam belas kasihan daripada Allah yang telah kita terima ini, kita harus mempunyai 2 hal. Hal penting yang pada dasarnya harus kita perhatikan dan lakukan. Apa itu? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus menghargai kesempatan ini dengan hidup suci. Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah Hosea, dia itu menembus Gomer, maka ada hal yang harus dilakukan oleh Gomer, di mana dia itu harus mengurung diri. Dia tidak boleh bersundal lagi.
Dia tidak menjadi kepunyaan laki-laki lain lagi. Dan Hosea secara pribadi juga tidak mendekati dia dan tidak bersetubuh dengan dirinya. Dan apa maksud daripada firman ini Bapak Ibu Saudara-saudari? Maksudnya adalah Gomer itu dia harus menyucikan dirinya. Gomer itu tidak berbuat dosa lagi. Dan penyucian yang Allah lakukan untuk bangsa Israel yang pada dasarnya layak untuk dihukum ini, itu pada dasarnya dilakukan oleh Allah dengan membawa bangsa ini ke pembuangan Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan di pembuangan pada saat itu, apa yang dialami oleh bangsa Israel? Mereka tidak bisa menyembah kepada Baal lagi. Mereka tidak bisa lagi pada dasarnya mempersembahkan korban. Mereka tidak bisa menyembah kepada Dewi kesuburan lagi. Dan mereka pada dasarnya di tempat pembuangan tidak ada yang memimpin mereka. Dan mereka akan mengalami penderitaan. Dan pada masa seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari, maka mereka akan teringat kepada Tuhan. Mereka akan memohon kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya pernah menonton sebuah film yang berjudul Overcomer. Dan film ini juga pada dasarnya itu baru tayang tahun yang lalu. Dan ini satu film yang bagus yang boleh kita lihat. Bapak Ibu, di dalam film ini ada seorang aktor yang bernama Cameron Arnott. Dia itu berperan dalam film ini sebagai Thomas Hill. Di mana di dalam film ini menceritakan bahwa pada masa mudanya Thomas ini adalah seorang pelari maraton yang terkenal dan mendapatkan juara. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kehidupannya itu sangat kacau. Di dalam kehidupannya itu tidak berkenan kepada Tuhan atas apa yang dia lakukan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, sampai akhirnya dia itu menjadi buta. Dia itu terkena penyakit yang parah dan dia harus terus terbaring di rumah sakit dalam perawatan yang ada. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat-saat sakit, dia teringat kepada Tuhan. Dia meminta ampun kepada Tuhan. Dan pada saat-saat seperti itu dia menghargai akan kesempatan pengampunan yang daripada Tuhan. Dan inilah masa-masa penyucian dan penghargaan kepada belas kasihan Tuhan dalam kehidupan Thomas Hill. Bapak Ibu Saudara-saudari, sering sekali di dalam kehidupan kita, kita yang telah mendapatkan belas kasihan, kita itu mulai tidak menghargai anugerah keselamatan itu. Sering kita akan berubah setia daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan itu sering mengingatkan kita. Pada saat kita mengalami satu keadaan di dalam masalah yang ada, pada saat kita mengalami kesulitan yang ada, Tuhan selalu menggunakan kesulitan dan permasalahan yang ada ini untuk mengingatkan kita supaya kita kembali mengingat kasih dan belas kasihan daripada Tuhan. Dan Tuhan mau melalui peristiwa ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita itu gemetar akan kebaikan Tuhan. Dan kita mulai berbalik dan kita mulai hidup suci. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, belas kasihan daripada Tuhan itu harus diresponi dengan kita tetap menjaga kehidupan yang suci. Dan kita harus tetap gemetar di dalam kebaikan kasih daripada Tuhan. Dan kita harus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya Bapak Ibu Saudara-saudari kita tidak masuk di dalam kesulitan. Kita tidak masuk di dalam permasalahan karena dosa-dosa yang kita perbuat. Ini hal pertama yang harus kita lakukan dan perhatikan untuk menghargai dan meresponi belas kasihan daripada Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus berbelas kasihan kepada sesama dengan memiliki hati yang mengampuni. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam praktek kehidupan kita secara rohani, sering sekali saya menemukan di dalam kehidupan jemaat, perilaku daripada orang percaya itu mengasingkan diri, menjauhkan diri dari orang-orang yang berdosa. Kenapa? Karena melihat mereka itu najis, melihat mereka itu hina, melihat mereka itu juga kotor, melihat mereka itu kotor. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, sering sekali kita sulit untuk memaafkan orang-orang seperti ini. Apalagi Bapak Ibu Saudara-saudari, orang tersebut adalah orang yang telah melakukan kesalahan kepada diri kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Akhirnya kita menyimpan kemarahan, kita menyimpan dendam,
Dan pada dasarnya kita itu terus membawa kemarahan dan dendam itu sampai ke liang kubur, Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya teringat kepada istilah yang pada dasarnya sering dikatakan ataupun sering saya dengarkan ya dari teman-teman suku Batak. Kalau ada permusuhan, kalau ada kemarahan, kalau ada dendam Bapak Ibu Saudara-saudari, maka pada dasarnya orang-orang yang tidak percaya tentunya ya, dari suku-suku Batak yang orang yang tidak percaya kepada Tuhan dari teman-teman suku Batak, mungkin mereka akan mengatakan Mardomu di Tano Nanara. Coba artikan coba. Bapak Ibu saya juga nggak ngerti, cuman saya tanya tadi kepada orang-orang yang ngerti. Sebenarnya artinya begini Bapak Ibu. Pada dasarnya itu artinya hanya singkat, berjumpa di tanah kuburan. Bapak Ibu Saudara-saudari, maksudnya kalau ada kesalahan daripada orang, maka orang itu menjadi dendam. Maka orang itu akan membawa satu permusuhan itu sampai ke liang kubur. Bapak Ibu Saudara-saudari, konsep dan pemikiran seperti ini tidak boleh ada di dalam kehidupan orang percaya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa? Karena kita sudah menerima belas kasihan daripada Tuhan. Dosa kita yang pada dasarnya tidak layak mendapatkan pengampunan, itu telah diampuni oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita tidak bisa memaafkan, kita tidak bisa menghilangkan perasaan benci, dendam, amarah daripada diri kita kepada seseorang yang mungkin pernah bersalah kepada kita, maka kita harus ingat, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Dan ini tercatat di dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Matius 6 ayat 15 mengatakan, tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jika hari ini di dalam kehidupan Anda, di dalam kehidupan saya masih menyimpan dendam, masih menyimpan kebencian, masih menyimpan amarah kepada orang lain karena kesalahannya, maka kita harus mengampuninya, kita harus memaafkannya, kita harus melupakannya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita masih merasa sulit di dalam hal ini, coba bayangkan siapa diri kita sehingga kita layak menerima pengampunan daripada Tuhan. Saya percaya hal ini akan memotivasi kita untuk juga berbelas kasihan, mengampuni, melupakan kepada orang-orang yang pernah melukai kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam kehidupan kita, orang-orang percaya yang telah menerima belas kasihan daripada Tuhan, maka ingatlah dua hal ini. Tetap hidup dalam kesucian dan gentar akan kebaikan Tuhan dengan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu, berbelas kasihanlah kepada sesama dengan memiliki hati yang mengampuni. Dan bagi kita yang pada pagi hari ini, atau entah kapan pun Anda melihat akan video firman Tuhan ini, Anda yang belum percaya kepada Tuhan, pada pagi hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu mengasihi Anda. Dan Tuhan mau mengampuni dosa-dosa Anda. Dan Tuhan itu pada dasarnya telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Anda. Dan supaya menyucikan Anda. Supaya Anda juga mendapatkan kasih karunia dan belas kasihan daripada Tuhan. Oleh sebab itu datanglah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Ini kesempatan berharga yang diberikan kepada setiap jentara kita. Supaya kita senantiasa hidup bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman ini mengingatkan kami bahwa kami orang-orang yang tidak layak sesungguhnya. Kami orang yang najis. Kami orang yang kotor. Kami orang yang layak dihukum Tuhan. Bahkan sering sekali kami yang sudah menerima belas kasihan, anugerah pengampunan daripada Tuhan. Kami juga bersikap sama seperti umat Allah, bangsa Israel. Kami sering
berpaling setia dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa berbelas kasihan. Seperti layaknya Engkau meminta Hosea untuk mencintai kembali Gomer yang telah mengkhianati dia, yang telah diberikan kesempatan yang begitu berharga. Sesungguhnya demikian jugalah kasih-Mu kepada kami. Demikian jugalah kasih-Mu kepada orang-orang yang berdosa. Engkau senantiasa membuka hati-Mu. Engkau senantiasa memaafkan. Engkau senantiasa mau menerima kami. Terima kasih untuk belas kasihan daripada Tuhan. Ajari kami Tuhan, dengan belas kasihan yang berasal daripada Engkau, kami tetap mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami tetap hidup suci Tuhan. Kami tetap mendekatkan diri kepada Engkau. Dan kami juga tetap mempunyai belas kasihan yang pada dasarnya senantiasa bisa mengampuni kepada sesama kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini hamba-Mu juga terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Tuhan yang terus menyertai setiap jemaat dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi aktivitas mereka Tuhan, Tuhan yang jaga. Tuhan yang lindungi, jauhkan dari pandemi yang ada Tuhan. Dan juga Tuhan bagi jemaat-jemaat yang lemah tubuh, Ibu Diana, Engkau hiburkan, Engkau berikan kekuatan. Untuk Ai Julina, Ai Tani, dan juga Pak Wijaya, Pak Moran, dan siapapun yang lemah tubuh Tuhan, Engkau berikan penghiburan kepada mereka. Berikan damai sejahtera yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman. Terima kasih untuk semua yang Engkau sudah berikan kepada kami. Nama-Mu dimuliakan. Dan kiranya Engkau terus menuntun hidup kami. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿主尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。哦，天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同住。万有之源，万福之本。Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan. 但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，以圣灵的感动，常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat beraktivitas.
kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan.